sebagai ibu pasien. Rifki Ahmad sebagai ayah pasien. Ulfi Randri sebagai pasien. Windy sebagai perawat 1. Diva sebagai perawat 2. Suatu hari, pasien bernama Nona R berusia 25 tahun dirawat di ruang anggrek Rumah Sakit Pertamina Cirebon selama 3 hari dengan keluhan sakit kepala dan selalu merasa cepat lelah. Padahal ia tidak melakukan aktivitas yang berat, sering mual dan muntah serta pandangan kabur. Dokter Y memberitahu kepada klien untuk melakukan pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan darah. Hasil pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan darah menunjukkan bahwa Nona R terdiagnosa penyakit kanker otak stadium 2. Dokter memberitahu kepada perawat 1 dan 2 untuk menyampaikan hasil tersebut kepada pasien dan keluarga pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, Bu, Teh. Ya, pagi. Sus. Perkenalkan, saya perawat Windy yang akan merawat tetehnya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Apakah benar ini dengan Nyonya R? Iya, betul. Boleh lihat gelang namanya dulu? Ya, silakan. Bagaimana tetehnya, ada keluhan? Iya sus, saya tuh dari kemarin sakit kepala, kayak sakit banget sampai nggak bisa tidur. Tapi kerjaan saya kemarin cuma makan tidur gitu aja, terus juga kayak ada mual muntahnya gitu. Itu saya kenapa ya sus? Gitu ya? Iya, kenapa ya? Sus, itu anak saya tuh nggak bisa tidur juga, mual. Oke, baik ya. Saya mau pemeriksaan dulu kepada Nyonya R. Apakah bisa? Ya, silakan. Baik, teteh, untuk hasil di TV-nya itu tekanan darah tetehnya tinggi 140/90. Nah, untuk nadinya 80 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5. Untuk pemeriksaannya sudah saya lakukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira hasil pemeriksaannya tuh keluarnya kapan ya sus? Untuk itu nanti dijelaskan oleh teman saya, yaitu perawat Diva ya, Teh. Iya. Baik ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Makasih ya. Terima kasih sus. Satu hari kemudian, hasil pemeriksaan Nona R sudah keluar. Perawat 2 pun bersiap untuk menyampaikan hasil tersebut kepada Nona R dan keluarga pasien yang sudah diberitahu oleh dokter sebelumnya. Iya. Permisi, selamat pagi. Iya, Selamat pagi sus. Ya Ibu, sebelum perkenalkan, saya perawat Diva yang hari ini akan memberikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin. Apakah benar ini dengan Teteh F? Betul. Izin dulu ya, ngecek dulu ya. Oh iya betul ya Teteh. Hasil pemeriksaan yang kemarinnya udah keluar sus? Sudah keluar. Tapi sebelum itu, apakah Teteh dan keluarga Teteh sudah siap untuk mengetahui hasilnya? Masya Allah, siap. Oke. Sebelumnya apakah Teteh dengan keluarga Teteh sudah pernah mencari tahu tentang penyakit yang dialami, seperti kayak gejalanya seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Oke, baik.
Bapak, Ibu, Teteh, mohon maaf sebelumnya karena apa yang saya sampaikan ini merupakan situasi yang serius karena penyakit tetehnya ini mengarah kepada penyakit yang serius. Apakah tetap ingin dilanjutkan menyampaikan informasi ini? Kalau misalkan belum siap, nanti saya beri waktu sampai ibu dan tetehnya juga siap. Gimana nak? Gak apa-apa, lanjut aja. Siap, oke. Baik. Bapak, Ibu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan Teteh dan keluarga Teteh. Maaf, harus saya sampaikan kalau misalnya Teteh ini mengidap kanker otak stadium 2. Hah? Bener sus? Yang benar sus, pasti itu salah hasilnya. Soalnya anak saya belum pernah mengalami seperti ini, bahkan sampai stadium 2 lagi. Ya, Bapak tenang dulu Coba ya. dicek lagi. Ini terlampir hasilnya bahwa anak Bapak itu Bu, benar-benar sini bu. Lihat. Gak mungkin. Ini hasilnya pasti salah. Saya mau ini hasilnya dicek ulang lagi. Saya nggak percaya anak saya ini terkena kanker otak. tenang dulu ya, Bu ya. Gak apa-apa, barangkali yang dikatakan suster itu benar adanya. Tapi gak mungkin nak, bapak masih belum percaya kamu terkena kanker. Bapak, Ibu, Teteh, mohon tenang karena ini juga kan situasinya itu sangat sulit, sangat berat juga untuk keluarga Teteh. Dimohon untuk tenang ya. Tapi sus, kalau dilihat dari hasil ini, emang penyakit yang saya alami itu separah itu ya? Maksudnya kalau semisal ini bisa sembuh nggak sih? Kalau bisa sembuh tuh pengobatan apa yang harus saya jalani sus? Oke, Tetehnya tenang dulu ya. Jelaskan ya Teteh ya terkait penyakit kanker otak ini. Jadi kanker otak itu merupakan suatu penyakit di mana terjadinya pertumbuhan sel otak berlebih. Dan di kanker otak ini terdapat 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2 itu bersifat jinak, kalau stadium 3 dan 4 itu bersifat ganas. Terus juga untuk faktor penyebabnya itu masih belum diketahui Teteh, tapi di beberapa kondisi itu dapat disebabkan oleh faktor keturunan, ada faktor dari obesitas maupun lain-lain. Nah, pada kondisi Teteh itu bisa dilakukan pengobatan yaitu kemoterapi, radioterapi, bahkan juga bisa dilangsungkan operasi kalau misalnya sel kankernya itu sudah menyebar kepada organ-organ yang lain seperti itu. Itu ya sih. Bu, tapi aku masih bingung pilih pengobatan yang mana bu? Gimana Pak? Ambil terbaiknya aja sus, buat pengobatan anak saya. Mungkin kan masih bingung juga ya Bapak sama Ibunya ya. Saya beri waktu dulu untuk tindakan apa yang mau dipilih. Nanti kalau misalkan Teteh, Ibu sama Bapak sudah menentukan pilihan apa yang terbaik, maka nanti dibicarakan lagi dengan saya. Sekarang saya berikan waktu dulu untuk Bapak, Ibu, dan Teteh berdiskusi dulu ya Bu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, ya udah. Saya izin pamit ya Bapak, Ibu, Tetehnya istirahat, yang tenang ya Teteh, tetap tegar. Nanti kalau misalkan sudah tahu ingin melakukan pengobatan apa, silakan hubungi saya di ruang perawat ya Pak. Oke, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta ya hasilnya ulang gitu tuh, saya nggak percaya anak saya itu apa? No, 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 no.